Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Gediri Irawan, tentu saja dalam channel Tukang Kopi dan dalam sebuah segmen Ngopi nih. Ngopi nih sembari ngopi. Dan pada hari ini teman-teman, seperti biasa saya pengen ngobrol-ngobrol dan memiliki beberapa opini terkait tentang kejadian yang hari ini menjadi kejadian yang sungguh sangat meresahkan kehidupan masyarakat, khususnya di negara Republik Indonesia ini. Masalah apa itu? Masalah yang paling penting dan paling sering kita dengarkan dalam setiap berita-berita yang ada, yaitu korupsi atau KKN. Nah, para hadirin sekalian, kenapa berita ini membuat kita menjadi kayaknya agak kesal ya? Saya sendiri pun kesal di sini. Kenapa saya kesal? Karena beberapa hari yang lalu baru saja kita mendapatkan sebuah informasi terjadi lagi OTT atau penangkapan yang langsung dilakukan oleh tim KPK terhadap pejabat atau kepala daerah kita. Dan kali ini yang di OTT adalah Wali Kota Bandung yang bernama Pak Yana Mulyana. Konon katanya Pak Yana Mulyana ini di OTT karena terlibat dalam sebuah skandal korupsi, yaitu tentang Smart City Bandung, pengadaan CCTV dan juga jaringan internet. Jauh sebelum Pak Yana Mulyana ditangkap juga ada pejabat kita yang di OTT, yaitu Pak Muhammad Aidil, yang dimana beliau adalah seorang bupati di Kepulauan Meranti. Dan katanya beliau terlibat dalam sebuah skandal, yaitu pengadaan jasa travel umroh. Umroh loh teman-teman. Ini kaitannya dengan agama nih. Sebelum itu kita juga pernah mendengar di tahun lalu ada Pak Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi. Kemudian di Banjarnegara juga ada, yaitu Pak Budi Sarwono atau Pak Wing, yang dikatakan terlibat dalam proyek infrastruktur sampai 4,5 miliar. Dan jauh sebelumnya ada juga Pak Abdul Ghafur Mas'ud selaku Bupati Penajam Pasir yang saat ini bakalan dijadikan salah satu tempat atau IKN ya, atau ibu kota negara kita yang baru. Dan masih banyak lagi nih teman-teman. Dan semuanya itu tentu saja kepala daerah. Bahkan nih teman-teman, saya informasikan bahwa berdasarkan data dari kpk.go.id di tahun 2022 saja KPK sudah berhasil melakukan OTT terhadap banyak sekali kepala daerah yang ada di Indonesia. Dari data dari mulai tahun 2004 ketika KPK berdiri sampai tahun 2022 sudah ada 22 gubernur yang ditangkap dan ada 148 wali kota atau bupati yang juga terjerat OTT KPK. Itu belum digabungkan dengan data yang berasal dari Kejaksaan, Polri, dan lain sebagainya yang juga menjadi lembaga penegak anti korupsi di Indonesia. Bahkan ICW mengatakan bahwa ada sekitar 253 kepala daerah yang ditangkap karena kasus korupsi. 253, 148, 22 gubernur. Itu baru kepala daerah teman-teman. Belum lagi pejabat-pejabat lainnya, baik itu ASN atau PNS atau juga pengusaha-pengusaha yang terlibat dalam skandal kolusi dan nepotisme ini. Luar biasa, kok seperti ini sih Indonesia. Berdasarkan sebuah data ini teman-teman, dari International Transparency, Indonesia saat ini menduduki peringkat yang lumayan baik, 110 negara terkorup di dunia dari 180 yang disurvei. Dan kalau se-Asia Tenggara kita menduduki peringkat kelima. Sebuah prestasi yang benar-benar underground nih teman-teman. Kenapa sih, yang jadi pertanyaannya, kenapa sih wali kota ataupun kepala-kepala daerah kita ini korupsi? Apa yang menyebabkan mereka korupsi? Apakah ini adalah memang kebanggaan atau budayanya kita, atau memang korupsi ini adalah sesuatu hal yang memang lumrah dilakukan oleh pejabat-pejabat tadi ataupun pengusaha-pengusaha yang besar? Kalau kita mengacu kepada beberapa informasi terkait kenapa masyarakat harus korupsi, ada dua permasalahan utama. Tentu yang paling sering kita dengar yang dikampanyekan oleh pemerintah dan juga pemuka agama, tokoh masyarakat,
ataupun guru-guru di sekolah saat ini adalah aspek moralitas. Di mana yang namanya korupsi ini berhubungan dengan moral, kebaikan hati, sanubari, dan tentu saja akal pikiran setiap manusia. Kalau moralnya rusak, otomatis hal tersebut akan terjadi. Nah, ini jelas teman-teman nih. Korupsi adalah sebuah tindakan yang dilakukan karena satu, ada kebutuhan di situ. Kemudian setelah kita mencukupi kebutuhan akan muncul sebuah keserakahan. Dan ketika sudah terjadi sebuah keserakahan akan muncul niat untuk mengulangi hal tersebut lagi dan lagi. Jadi aspek yang pertama adalah moralitas. Kemudian aspek yang kedua itu adalah permasalahan yang paling juga sering kita dengar, namun kita tidak ketahui bahwa ternyata korupsi juga dipicu oleh hal ini, yaitu masalah sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan. Atau mungkin lebih simpelnya kita sebut seperti ini nih. Karena saat ini banyak sekali penerapan kekuasaan di Indonesia yang lebih mengedepankan kepentingan oligarki atau sekumpulan orang-orang yang memang menjalankan sistem pemerintahan dengan ya gayanya agak-agak semi absolut lah gitu. Dan ternyata sentralisme kekuasaan ini berpengaruh terhadap yang namanya mental korupsi itu tadi. Nah, kemudian yang kedua ini hebat sekali nih teman-teman. Sebuah data yang juga muncul yang mengatakan bahwa korupsi itu kenapa sering munculnya kepada kepala-kepala daerah ataupun pejabat-pejabat publik. Karena ada dua hal yang paling sering dilakukan oleh pejabat daerah ketika dia masih mencalonkan diri. Adanya istilah mahar politik, di mana biasanya ada partai yang kalau kamu pengen mencalonkan diri, kamu silakan persiapkan mahar politiknya. Itu. Kemudian yang kedua adanya money politik atau jual beli suara. Dan itu sudah umum teman-teman. Bahkan nih teman-teman, di sekitaran kita pun sering seperti itu. Ketika mulai ada kampanye pasti tetap ada money politik. Tapi masalahnya ya kembali ke mental. Kita tidak berani melaporkan karena kita anggap hal itu wajar. Dan karena hal yang dianggap wajar inilah makanya korupsi terus membudaya dan terus menggerogoti dari generasi ke generasi nih teman-teman. Nah, Litbang Kemendagri melakukan sebuah penelitian bahwa katanya kalau pengen jadi kepala daerah, baik itu gubernur atau bupati, kita harus menyiapkan dana itu sekitar 20 sampai 100 miliar. 20 sampai 100 miliar. Dan ketika dikaji, pendapatan kepala daerah itu, ini wali kota nih dan bupati, konon katanya menurut Litbang, dalam satu periode itu hanya 5 miliar. Sehingga apa nih? Sehingga orang-orang yang mencalonkan dengan total 20 sampai 100 miliar tadi harus putar otak. Bagaimana caranya supaya saya mengembalikan kekurangan dana itu tadi. Dan ini bukan rahasia umum sih. Kita pun sering mendengar di warung kopi atau percakapan di kafe-kafe. Bahkan orang-orang sekitar kita kadang terlibat dalam hal ini. Ternyata korupsi itu sudah terjadi sejak lama teman-teman. Dan ini sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Kita akan bagi sejarah korupsi dalam 3 fase. Dan fase yang pertama, fase zaman kerajaan. Teman-teman harus ingat bahwa di zaman kerajaan dulu negara kita ini sifatnya adalah monarki, di mana raja itu turun-temurun. Dan kita sudah mendengar beberapa kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Mulai dari Singosari, Majapahit, Sriwijaya, kemudian masuk ke era Islam ada Demak, kemudian ada Banten dan lain sebagainya. Dan ternyata budaya korupsi sudah muncul di masa itu. Teman-teman tahu Majapahit runtuh karena adanya perang Paregreg. Dan perang tersebut terjadi karena adanya perebutan kekuasaan. Di mana ada perebutan kekuasaan, di situ pasti akan ada yang namanya tindakan serakah. Ingin menguasai secara berlebihan. Dan tindakan-tindakan seperti itu adalah perilaku korupsi teman-teman. Nah, bahkan Sultan Ageng Tirtayasa, kalian ingat raja atau sultan di Banten, itu bertempur dengan anaknya sendiri Sultan Haji karena diadu domba. Namun permasalahan yang paling utama itu adalah karena keinginan untuk berkuasa. Bahkan di zaman itu sudah diberlakukan yang namanya upeti.
Di mana pada waktu itu raja memberikan mandat kepada setiap adipati-adipati yang ada di setiap wilayah untuk persilakan menarik upeti dari masyarakat-masyarakatnya. Kemudian upeti tersebut digunakan untuk kesejahteraan wilayah dan kemudian disetor juga sebagian kepada raja. Namun ternyata di masa ini masih banyak juga ya adipati-adipati ataupun perwakilan dan perpanjangan tangan raja yang melakukan penyelewengan terhadap hal tersebut. Bahkan di zaman kerajaan ini muncul satu sikap yang sampai saat ini sering muncul, yaitu namanya adalah tindakan oportunis. Apa itu oportunis? Oportunis adalah kebiasaan menjilat ataupun cari muka, aji mumpung. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat raja untuk mendapatkan kekuasaan atau untuk mendapatkan pengaruh yang lebih baik lagi. Kemudian fase kedua adalah fase, kita sebut saja ini adalah fase di zaman penjajahan, di mana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia atau Nusantara pada waktu itu dijajah oleh beberapa negara sekaligus, mulai dari Portugis, kemudian ada Spanyol, kemudian ada Inggris, dan terakhir Belanda. Bahkan Belanda ini konon katanya menjajah kita sampai 350 tahun. Pastinya akan ada warisan-warisan baru yang terjadi kepada kita. Jelas. Bahkan dalam buku sejarah kita ketahui bahwa pada waktu itu VOC, kongsi dagang terbesar milik Belanda yang ada di dunia pada waktu itu, yang menurut sebuah data itu yang berasal dari kemenq.go.id dikatakan bahwa harta VOC itu kalau dikalkulasikan pada waktu itu ada sekitar 7,9 triliun. Dan kalau dikalkulasikan dalam keadaan keuangan sekarang, harta VOC itu adalah gabungan dari 20 perusahaan terbesar yang ada di dunia saat ini. Luar biasa kayanya kan. Namun VOC sendiri hanya mampu bertahan sampai 200 tahun di Indonesia karena perilaku korup dari para punggawa-punggawanya, mulai dari pegawai dan pejabatnya. Nah, konon dikatakan VOC mengalami kehancuran karena korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di VOC itu sendiri. Mulai dari sering melakukan markup nota, kemudian melakukan pembayaran, namun pembayaran tersebut yang dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan. Bahkan ya banyak hal-hal yang merugikan sehingga ya VOC 200 tahun. 200 tahun lama sih. Kita saat ini baru sekitar 70 tahun kan. Bahaya nih. Nah, teman-teman, kembali lagi. Di zaman penjajahan ini kita pernah belajar bahwa ada beberapa kebijakan-kebijakan yang pada waktu itu dilakukan oleh pemerintah kolonial. Mulai dari ada yang namanya Laundrette atau Landren yang dilakukan pada masa Gubernur Raffles dari Inggris di sekitaran tahun 1811 sampai 1816, di mana pada waktu itu ada yang namanya sewa tanah. Dan siapa yang menerapkan ini? Bukan Raffles, tapi yang ada di bawahnya lagi. Yang ada di bawahnya ya di bawahnya lagi. Tepatnya pada waktu itu adalah pemimpin-pemimpin yang ada di setiap desa yang tersebar di seluruh wilayah Pulau Jawa. Dan teman-teman tahu atau tidak bahwa orang-orang tersebutlah yang kemudian membuat pajak-pajak ini tidak sesuai atau tidak sampai dengan nilai yang seharusnya. Karena itu tadi pemotongan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat lokal. Sehingga ketika sampai ke Raffles ini tidak benar. Dan program ini pun mengalami stuck. Ini mati. Hidupin. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita juga pernah mengalami sebuah kebijakan yang namanya kultur stelsel atau tanam paksa yang dilakukan di era Gubernur Van den Bosch. Tepatnya ini pada tahun 1830 sampai 1833. Dan hebatnya penjajah kolonial Van den Bosch pada waktu itu, beliau memberlakukan yang namanya sebuah sistem yang dikenal dengan nama kultur prosenten, yaitu memberikan hadiah kepada pimpinan-pimpinan di desa ataupun pejabat-pejabat yang mampu memberikan hasil tanam paksa dalam jumlah yang banyak. Sehingga apa yang terjadi? Para kepala desa dan orang-orang petinggi di desa tersebut atau pejabat lokal berlomba-lomba untuk menekan rakyatnya sendiri untuk memberikan hasil yang luar biasa ke tanam paksa. Dan apa yang terjadi? Boom! Belanda pada waktu itu menjadi negara yang kaya karena kultur stelsel diterapkan di Hindia Belanda atau di Indonesia pada waktu itu.
Dan ternyata fakta membuktikan atau fakta memberitahu ada sebuah sumber yang mengatakan ternyata yang sampai kepada pemerintah kerajaan Belanda hanya 20% dari total yang ada. Dengan asumsi pada waktu itu 20% masuk kepada kas Belanda, 20% untuk petani ataupun yang menanam, 60% pada waktu itu dipotong dari tingkatan terendah sampai ke tingkatan tertinggi. Dan itu sudah terjadi di zaman kolonial. Luar biasa ya. Artinya korupsi ini sudah mendarah daging berabad-abad. Baik itu orang-orang company ataupun orang-orang Indonesia juga. Dan yang terakhir itu adalah fase zaman modern atau saat ini. Kalau di Indonesia ini dimulai dari tahun 1945. Mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Di Orde Lama sendiri pada waktu itu, seperti yang kita ketahui, waktu itu Presiden Soekarno sudah memberikan berbagai macam aturan-aturan terkait tindak pidana korupsi. Mulai dari pernah membuat yang namanya PARAN atau Panitia Retolling Aparatur Negara tahun 1950 yang pada waktu itu diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution. Karena pada waktu itu pernah juga ditemukan beberapa hal terkait masalah korupsi. Awal merdeka saja sudah ada yang melakukan tindakan korupsi. Kemudian setelah PARAN ada juga yang namanya Operasi Budi yang pada waktu itu berhasil mengamankan uang negara sebesar 11 miliar di tahun 1963. 11 miliar pada waktu itu besar loh untuk biaya pembangunan. Kemudian ada juga yang namanya Komando Tertinggi Retolling Aparat Revolusi yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. Namun ya 1000 kali sayang yang dilakukan oleh Orde Lama masih belum mampu untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Hilang Orde Lama, muncul Orde Baru. Pada waktu itu 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto pernah melakukan sebuah pidato dan dalam pidato dia mengkritik kebijakan Soekarno atau pendahulunya yang kurang responsif terhadap tindak pidana korupsi. Dan akhirnya pada waktu itu Presiden Soeharto melakukan operasi tertib ataupun Opstip. Namun ya seperti kita ketahui, Orde Baru itu runtuh karena adanya praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Soeharto bersama kroni-kroninya. Sehingga terjadi krisis multidimensional, sosial, politik, budaya, dan krisis kepercayaan. Dan di tahun 1998 puncaknya kita mengalami krisis moneter. Indonesia runtuh. Artinya apa? Di zaman Presiden Soeharto pun tindak pidana korupsi menggila. Bahkan yang terlibat di situ ya langsung presidennya. Luar biasa kan? Nah, dan setelah itu di era reformasi. Seperti yang kita ketahui, era reformasi saat ini kita sudah memiliki mulai cukup banyak presiden. Dari Pak Habibie, kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian ada Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pak Jokowi sampai saat ini. Dan apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Tentu saja banyak yang pernah dilakukan. Tahun 1998 MPR mengetuk sebuah ketetapan atau TAP MPR nomor 9 tentang negara bersih bebas KKN. Dilanjutkan dan diperkuat oleh TAP nomor 8 tahun 2001. Pak B.J. Habibie juga pernah membuat yang namanya Undang-Undang nomor 28 tahun 99 atau 1999 tentang kelanjutan dari negara bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan pada waktu itu Pak Habibie membuat cikal bakal KPK yang dikenal dengan nama KPKPN atau Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara. Bahkan pada waktu itu dia membangun yang namanya KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Jadi pengusaha-pengusaha itu pun diawasi dan diharuskan untuk melakukan sebuah usaha perdagangan ataupun usaha-usaha yang sifatnya baik, tidak ada monopoli di situ. Nah, ya seperti kita ketahui Pak B.J. Habibie pun lengser dan digantikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan ketika Pak Gus Dur berkuasa, beliau membuat yang namanya PP nomor 19 tahun 2000 yang pada waktu itu dia juga membuat yang namanya Tim Pemberantasan Gabungan Korupsi. Nah, setelah era Gus Dur di era Megawati, kita kenal pada tahun 2002 beliau mendirikan yang namanya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
dilanjutkan di zaman Pak SBY pada waktu itu, dan masih banyak lagi. Dan hal tersebut berjalan sampai sekarang. Yang kita ketahui saat ini OTT kepala daerah luar biasa hebat sekali di zaman Pak Firly ini. Untuk masalah sejarah ini mungkin saya akan jelaskan nanti di bagian-bagian selanjutnya. Kita bahas kenapa sih mereka gagal menerapkan aturan-aturan ini. Sejatinya permasalahan korupsi ini akan selalu ada jika memang moralitas kita yang merosot dan juga sentralisme kekuasaan yang masih terjadi hingga saat ini. Kuncinya apa? Selain moral, tentu saja dari diri kita sendiri, yang ketika melihat tindakan korupsi, ya laporkan. Atau ketika melihat orang-orang sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya korupsi, ya ditegurkan. Tapi memang agak sulit sih, kita takut ya. Kalau guyonan anak-anak zaman sekarang, ting 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 katanya nanti ada tukang bakso lewat. Tapi ya inilah negara kita nih. Bagaimana cara memulainya dari diri kita sendiri? Tindakan korupsi itu sebetulnya sudah sering kita dapatkan, bahkan kita pun mungkin sering melakukannya. Berbohong, menyontek di sekolah, ataupun melakukan sogokan, penyuapan, atau mengambil dana berlebihan dari ibu kita ketika kita disuruh membeli garam ataupun gula. Sebenarnya itu adalah sebuah kegiatan korupsi. Memang skalanya kecil, tapi kebiasaan-kebiasaan itulah yang bakalan membuat kita terbiasa dengan hal ini. Bahkan Ernest Prakasa, seorang stand up comedian, ngomong bahwa korupsi ini sebenarnya adalah sebuah pelumas. Korupsi itu adalah pelumas pembangunan. Pelumas dalam artian korupsi itu adalah sesuatu yang membuat kita bersemangat dalam menjalankan proyek-proyek dalam pembangunan. Luar biasa kan, pelumas. Jadi oli itu korupsi. Dan bayangkan teman-teman, di tahun 2022 kebocoran anggaran itu sampai 17,8 triliun. Itu yang didata oleh ICW. 17,8 triliun ini harusnya dijadikan sebagai modal untuk pembangunan di negara Republik Indonesia. Teman-teman bayangkan, untuk 2022 saja sudah segitu. Apalagi dari 2004 sampai 2023. Atau dari zaman tahun 1945 sampai saat ini. Berapa kebocoran yang sudah terjadi terhadap anggaran negara ini. Dan kalau dibangunkan, ya saya rasa kita bakalan dapat membuat hal-hal yang hebat untuk Indonesia. Bahkan saat ini yang sedang panas ketika Pak Mahfud MD, Menko Polkam yang saat ini sedang ribut dengan DPR RI karena terlibat juga Kemenkeu di situ, mengatakan bahwa anggaran kita ini terjadi sebuah pergolakan senilai 300 triliun dalam tubuh Kemenkeu. Bayangkan tuh, 300 triliun. Kalau dibangunkan ke jalan atau ke jembatan atau ke fasilitas-fasilitas publik, uang-uang hasil korupsi ini tentu saja bakalan bisa membuat negara ini menjadi lebih maju, sumber daya manusia kita luar biasa, dan Republik Indonesia ini menjadi sebuah negara yang hebat. Dan apa yang terjadi kepada masyarakat jika korupsi terus berlanjut? Pajak akan dinaikkan karena hal yang bukan kesalahan kita yang nanggung. Jadi teman-teman jangan salah, ada korupsi, biaya hidup akan semakin mahal. Kenapa? Karena untuk menutupi kebocoran anggaran tersebut yang digunakan adalah sumber daya yang dari milik kita sendiri. Dan untuk itu, ayo kita basmi korupsi, mulai dari kita sendiri. Kemudian jika lihat orang-orang di sekitar kita melakukan korupsi, kita apa ya? Bakso